Peristiwa kematian Nida Blanca, sang artis senior ini pun langsung menjadi pemberitaan besar-besaran yang sangat-sangat menghebohkan Filipina, pastilah ya kan. Banyak orang yang ikut berduka akibat peristiwa tragis ini, wak, fans-fansnya, keluarganya apalagi ya kan. Ditambah lagi memang Nida Blanca ini adalah artis legendaris yang dicintai masyarakat Filipina, wak, nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam, nggak pernah ada gosip miring kayak gitulah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk menemani malam minggu kalian, aku kembali lagi menceritakan sebuah kasus kriminal penghilangan nyawa yang terjadi di negara tetangga kita lagi, yaitu di Filipina pada tahun 2001. Kasus ini betul-betul menghebohkan masyarakat Filipina karena korban dari peristiwa ini adalah seorang artis legendaris, artis senior yang bernama Nida Blanca. Dan parahnya lagi, sepanjang penyelidikan kasus ini berlangsung, ada banyak sekali plot twist yang berujung menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Nah, kok bisa, Nadia? Simaklah kalian ini ceritanya baik-baik ya. Nanti kalian akan tahu kenapa polisi ini nggak bisa mengungkap kasus ini. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologinya, aku mau jelasin sedikit latar belakang dari sang korban, yaitu artis wanita asal Filipina yang bernama Nida Blanca. Jadi, Nida Blanca ini terlahir dengan nama asli Dorothy Guinto Jones pada tanggal 6 Januari 1936 di kota Gapan, Filipina. Jadi Nida Blanca tuh bukan nama aslinya, nama panggungnya. Di sini kita sebut aja lah namanya Dorothy dulu ya, emang nama aslinya Dorothy kok. Nah, Dorothy ini merupakan keturunan campuran atau blasteran karena ayahnya berasal dari Amerika sedangkan ibunya merupakan warga asli Filipina. Sejak kecil Dorothy ini sudah berambisi kali untuk menjadi artis serta penyanyi, dan ketika dia sudah berusia 15 tahun Dorothy pernah mengikuti sebuah audisi bernyanyi di mana pada saat itu dia pun dipertemukanlah dengan idolanya yang merupakan artis legendaris juga, namanya Delia Razzon. Waktu itu Delia ini umurnya 20 tahun, terpaut 5 tahun lah mereka. Nah, pertemuannya dengan Delia inilah yang akhirnya menjadi pembuka jalan bagi Dorothy untuk masuk ke dunia hiburan di Filipina. Semakin Delia mengenal Dorothy, dia pun merasa kalau Dorothy ini mempunyai bakat dan juga aura seorang bintang. Ya kalian tengok aja, memang cantik kali dia ini juga kan, terus juga berbakat lagi kan, bisa nyanyi, bisa acting pula. Akhirnya setelah itu Delia pun membawa Dorothy ke sebuah production house untuk mengikuti audisi film. Nah, di situ Dorothy pun akhirnya berhasil memikat pemilik production house sehingga dia pun dinobatkan menjadi pemain film atau artis. Dan sejak saat itu Dorothy pun dikasihlah itu nama panggung, jadi Nida Blanca tadi, dimana Blanca ini dalam bahasa Prancis artinya berkulit putih. Dan memang pada saat itu sebagian warga Filipina sering menggunakan bahasa Prancis di kehidupan sehari-harinya pada saat itu ya. Jadilah ini Nida Blanca kan. Nah, sejak merintis karirnya sebagai artis, Nida Blanca ini atau si Dorothy tadi langsunglah ini mendapatkan sambutan positif dari rakyat Filipina. Dengan cepat Nida pun menjadi seorang artis terkenal Lalu beberapa tahun kemudian ketika karirnya lagi menanjak kali ini Nida pun menikahlah dengan seorang pria bernama Victorino Torres. Nah, dari pernikahan itu mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang dinamai Catherine Kaye Torres. Tapi sayangnya pernikahan itu juga nggak berjalan mulus Ketika Kaye anaknya ini baru berusia 2 tahun, Nida memutuskan untuk bercerai dengan suaminya tadi. Lalu tidak lama setelah bercerai, Nida ketemu lagi ini sama aktor juga nih, seorang aktor asal Amerika yang bernama Rod Strang. Waktu itu kebetulan Rod Strang ini lagi berkunjung dia ke Filipina dan terlibat dalam sebuah proyek film yang sama pula sama si Nida. Nah, pada pertemuan pertama itu ternyata Nida sama Rod cinlok, jatuh cinta mereka satu sama lain. Dan gak lama setelah itu mereka gak langsung nikah, menjalin hubungan dulu sebagai pasangan kekasih, pacaran lah mereka ini. Nah, tapi ketika proyek film ini berakhir tuh Rod harus balik kampung kan, balik ke Amerika lagi kan. Dan akhirnya mereka pun mau gak mau jadi LDR nih, menjalani hubungan jarak jauh. Tapi
meskipun terpisahkan oleh jarak, Rod itu tuh betul-betul berjuang kali lah dalam hubungan mereka ini. Rod ini sampai-sampai bela-belain menemui Nida terbang dari Amerika ke Filipina setiap 1 bulan sekali demi bisa ketemu pacarnya nih. Makanya hubungan mereka juga berjalan lancar, sampai langgeng juga loh, 15 tahun pacarannya. Baru di tahun 1979 Rod pun memutuskan untuk menikahi Nida Blanca dan pindah nih dari Amerika. Rod yang ngalah pindah ke Filipina gitu. Hubungan pernikahan mereka juga berlangsung harmonis dan bahagia hingga 22 tahun lamanya. Bayangkan sama kalian, dari mereka muda ngerintis sama-sama sampai tua bareng terus. Tapi sayangnya di tengah kebahagiaan itu, pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa tragis yang menimpa Nida Blanca. Nah, jadi ceritanya tanggal 6 November tahun 2001, Nida yang pada saat itu sudah berusia 65 tahun dan masih aktif juga menjadi artis seniornya, sedang pergi sendirian menghadiri pertemuan rutin para artis senior yang memang digelar di gedung Atlanta Center dengan mengendarai mobil Nissan warna hijau punya dia. Dia nggak pakai supir, nyetir sendiri nih. Nah, sesampainya di sana, Nida kumpul lah itu kan sama kon-kon artis senior lainnya. Lagi asik-asik kumpul kayak gitu. Ketika acara itu berlangsung, Nida tiba-tiba dapat telepon dari seseorang. Dia punya handphone, dia walaupun jadul kali lah pasti zaman itu kan. Waktu dia angkat telepon, dia kayak ngomong bentar gitu kan, dia agak menjauh sama konnya, dia matikan teleponnya, didatengin lagi kawannya. Guys, aku izin balik dulu ya, soalnya mendadak ada urusan penting, kata Nida. Tumben ada urusan apa? Biasanya kamu lah yang paling terakhir pulang, kata kawan-kawannya. Adalah nih ya, pokoknya penting kali, ada urusan yang nggak bisa aku tinggalin, kata si Nida. Oh ya udahlah, hati-hati ya, nggak balik lagi lah kok ini, nantilah tengok nanti kalau misalnya bisa balik aku balik lagi, kata si Nida. Ya udah hati-hati gitu. Udah pergilah ini dia memisahkan diri kan, pergi dia keluar ruangan dan menujulah ke parkiran. Nida kan sendirian. Nah, di saat yang sama waktu menuju ke parkiran itu, Nida telepon asisten pribadinya, namanya si Elena. Di situ Nida bilang, Len, aku pulang telat ya karena ada urusan. Oh iya bu, nggak apa-apa, pokoknya nanti kalau misalnya ibu butuh bantuan telepon aja saya ya, kata si Ellen. Iya pasti dah ya, kata kabarin nih asistennya. Singkat cerita, hari itu sampai jam 10 malam Nida nih nggak balik-balik ke rumah. Elena si asistennya ini khawatir, dia telepon si Nida lagi, tapi waktu telepon tuh sama sekali nggak diangkat sama Nida. Paniklah Elena, ibu nih kemana ya? Tadi aku lupa pula nanya dia pergi sama siapa, nggak pernahnya ibu kayak gini nih. Diliputi rasa khawatir, Elena akhirnya nelpon lah teman-temannya Nida satu persatu yang ada di perkumpulan artis tadi. Tapi sayangnya sama juga tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Nggak ada Bianca pula Blanca nggak ada sama kami kayak gitu. Nggak ada yang tahu keberadaan Nida Blanca di mana nih. Dah manalah ibu nih ya. Dah tuh karena nggak kunjung mendapatkan kabar lagi, Elena ini inisiatif pergi dia ke gedung Atlanta tempat pertemuan artis senior tadi buat ngecek majikannya, majikannya bosnya. Sampai di parkiran, Elena notice ternyata mobil Nissan hijau milik si Nida masih terparkir rapi di sana. Makin bingung lah si Elena kan, kenapa mobilnya ada orang yang nggak ada. Dah langsung Elena nyari satpam yang lagi berjaga. Bapak permisi, bapak lihat Nida Blanca nggak? Nida Blanca kan terkenal kali kan. Bapak lihat Nida Blanca, tadi dia pamitan pergi pak, tapi kok mobilnya masih di sini ya, kata Elena kan. Terus satpamnya jawab, loh saya nggak lihat bu, harusnya kalau mobilnya masih ada di sini terus dia nggak ada, berarti mungkin dia nebeng ke mobil orang lain, kata satpam. Bisa jadi juga sih pak, tapi nggak pernahnya Bu Nida kayak gini. Ya udahlah, nanti kalau misalnya ketemu Bu Nida ngambil mobilnya, bapak segera hubungi saya ya, kata Elena. Dah, oh ya tenang mbak, nanti saya hubungin mbak, kata dia. Nah karena tidak mendapatkan informasi tentang Nida, Elena pun pulanglah itu ke rumah dengan tangan kosong. Kemana lah bos aku ini ya kan, hilang di situ Nida nih. Nah terus keesokan harinya Pak Satpam yang jaga gedung tadi tuh kelilinglah ini ke area gedung untuk melakukan pengawasan seperti biasa. Nah pas masuk parkiran mereka ngecek lah set. Satpam ini menemukan ada ceceran darah di lantai. Kok ada darah nih? Karena penasaran dia ikutlah itu tetesan darahnya. Makin mendekat, ternyata tetesan darah itu bersumber dari mobil Nissan hijau yang terparkir. Mobil siapa nih?
Mobil siapa? Bentar dulu. Karena penasaran, siapa mau ngintiplah ke jendela mobil kan. Dan di situ awak dia terkejut karena melihat ada seorang wanita terjepit di jok mobil bagian belakang dalam kondisi bersimbah darah. Panik satpam ini langsung dia laporkan temuan itu ke polisi ya kan. Nggak berselang lama, polisi pun datanglah itu ke lokasi. Waktu itu mereka sempat kesulitan buka pintu mobil, wak gegara pintunya dikunci dari dalam. Akhirnya karena nggak punya pilihan lain, polisi pun dipecahkan lah itu kan kaca mobil, tak buat mengevakuasi wanita tadi itu. Setelah kacanya berhasil dipecahkan, barulah polisi tahu bahwa wanita yang terjepit di jok itu adalah Nida Blanca, artis senior spektakuler mereka pada saat itu. Pas dievakuasi sama polisi, wak, Nida sudah dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Dengan cepat mereka pun segera langsung membawa jasad Nida untuk diotopsi. Dan dari hasil otopsi akhirnya diketahui bahwa di tubuhnya Nida ada 13 luka tusuk yang berasal dari wajahnya, lehernya, sama keteknya. Dan ternyata salah satu tusukan di bagian lehernya itulah yang menjadi penyebab utama Nida ini tewas, wak. Nah, dari hasil pemeriksaan itu pun akhirnya membuat polisi yakin bahwa kasus kematian Nida Blanca adalah sebuah kasus penghilangan nyawa. Detik itu juga polisi langsung mencari semua petunjuk tentang siapa pelaku kejahatan ini kan. Mereka balik lagi ngecek TKP, kesana kemari apa segala rupa, tapi sayangnya tidak ditemukan adanya jejak-jejak sedikit pun di sana TKP itu. Nggak ada sidik jari, nggak ada DNA, nggak ada senjata, betul-betul nggak ada apa-apa, wak. Nah, karena nggak ada apapun yang bisa dijadikan petunjuk atau juga barang bukti di TKP kan, akhirnya apa? Polisi temu jalan buntu lah di sana. Siapa nih? Kita nggak ada nemuin sesuatu di sini, apapun nggak ada, wak. Nah, di sisi lain, peristiwa kematian Nida Blanca, sang artis senior ini pun langsunglah menjadi pemberitaan besar-besaran yang sangat-sangat menghebohkan Filipina, pastilah ya kan. Banyak orang yang ikut berduka akibat peristiwa tragis ini, wak. Fans-fansnya, keluarganya apalagi ya kan. Ditambah lagi memang Nida Blanca ini adalah artis legendaris yang dicintai masyarakat Filipina, wak. Nggak pernah neko-neko, nggak pernah macam-macam, nggak pernah ada gosip miring kayak gitulah. Akhirnya karena banyaknya fans dan juga orang yang mencintai Nida Blanca, pada saat itu mereka pun menuntut polisi agar segera mengusut nih kasus ini dengan tuntas. Cari, pada heboh lah ini kan semuanya ya. Bisa lah kalian bayangkan gimana artis senior papan atas terkenal baik hati matinya kayak gitu. Itu yang murka lah orang-orang ini kan. Nah, lagi bingung juga nih polisi di pressure kayak gitu. Tiba-tiba nih di tengah kehebohan ini, masyarakat Filipina kembali lagi digemparkan dengan sebuah pengakuan seorang pria bernama Pedro Philip Medel. Ingat, Pedro Philip Medel. Nah, pada saat itu dengan jelas Medel ini mengatakan bahwa saya adalah pembunuh bayaran profesional yang sudah dibayar oleh seseorang untuk mengakhiri hidupnya Nida Blanca, kata si Medel ini. Nah, setelah dengar pengakuan itu, polisi pun langsunglah nangkap si Medel ini kan untuk ditanya lebih lanjut lagi nih. Betul nggak nih, kata si polisi. Waktu diperiksa, disitulah Medel buka suara, wak. Jadi nih, menurut keterangan Medel, pada tanggal 6 November 2001 itu, wak, di mana Nida diduga dihabisi nyawanya di tanggal itu, Medel ini dihubungi sama pengusaha kaya namanya Mike Martinez gitu kan. Pada saat itu Mike ini bilang, Medel, saya tahu kamu pembunuh bayaran. Saya mau pakai jasa kamu untuk menghabisi wanita incaranku. Oh ya boleh, berani bayar berapa kau, kata gitu. 50.000 peso. Mau? Oh ya sudahlah, cukup, boleh. 50.000 peso itu kalau nggak salah 13 jutaan lah, which is angka yang fantastis tuh di tahun 2001 ya kan. Nah, setelah Medel setuju dengan tawaran itu, Mike pun ngajak si Medel ini ketemuan di sebuah restoran yang tidak jauh dari gedung Atlanta, tempat Nida tuh ngumpul. Oke, nanti jam sekian saya datang ke sana, kata si Medel. Nah, pada jam yang sudah ditentukan, wak, Medel datanglah ke tempat yang sudah disepakati itu sendirian. Udah nyampe di sana, si Mike Martinez nih kok nggak muncul-muncul, kata si Medel kan. Dia telepon berkali-kali nggak diangkat sama si Medel. Kesal lah si Medel, ini main-main anak ini, awas kok ya, kata gitu kan. Gak jelas nih proyekan ini lah, baliklah aku gitu, kata si Medel. Nah, tepat sebelum dia pergi ninggalin tempat itu gegara si Mike ini gak jelas, wak, Medel ini tiba-tiba dihampiri sama seorang laki-laki bule.